Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Bang Ibe. Tempatnya kisah misteri, horor, dan cerita nyata yang bikin bulu kuduk merinding. Kalau kamu suka cerita dari Bang Ibe ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kamu agar bisa ikut merinding bersama. Sekarang, matikan lampu, pakai headset, dan kita mulai ceritanya. Rumah betang yang tak pernah kosong. Palangkaraya 2018. Di tanah Kalimantan ada satu kepercayaan yang masih dipegang kuat oleh sebagian masyarakat adat, bahwa kayu bisa menyimpan ingatan, bahwa tanah bisa menyerap amarah, dan bahwa rumah bisa mengingat siapa saja yang pernah tinggal di dalamnya. Di pinggiran Palangkaraya berdiri sebuah rumah betang tua dari kayu ulin hitam. Panjangnya hampir setengah lapangan bola. Tiangnya tinggi, menopang bangunan dari rawa-rawa lembab di bawahnya. Siang hari, ia terlihat seperti bangunan budaya biasa. Tapi malam hari, rumah itu berubah. Proyek pemugaran dimulai pada musim kemarau. Tim pekerja berjumlah 12 orang. Mereka datang dengan peralatan lengkap, niat baik, dan tanpa rasa takut. Hari pertama berjalan lancar. Hari kedua, suasana mulai terasa berat. Udara di dalam rumah lebih dingin daripada di luar. Bahkan, saat matahari tepat di atas kepala, beberapa pekerja merasa seperti diperhatikan. Arman, tukang kayu senior, berkata, ia mendengar suara gesekan kuku panjang di dinding kayu saat sedang mengamplas tiang utama. Saat ia berhenti, suara itu ikut berhenti. Saat ia lanjut, suara itu kembali. Seolah-olah ada yang menirukan. Rumah betang memiliki satu lorong utama yang memanjang dari ujung ke ujung. Lorong itu aneh. Jika berdiri di tengah dan melihat ke ujung kanan, terasa biasa saja. Tapi, jika melihat ke ujung kiri, lorong itu tampak lebih panjang dari seharusnya. Salah satu pekerja bersumpah, ia melihat bayangan melintas di ujung sana. Tinggi, sangat tinggi. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Ketika didekati, tidak ada siapa-siapa. Namun, di lantai kayu, terdapat bekas goresan panjang, seperti sesuatu yang diseret. Pak Hendra, sang mandor, muak dengan cerita-cerita itu. Ia memutuskan untuk bermalam sendirian. Jam 23.48. Genset menyala, lampu temaram. Ia duduk di ruang tengah, merekam video untuk membuktikan tidak ada apa-apa. Jam 00.12, tiba-tiba suhu turun drastis. Napasnya terlihat seperti embun. Jam 00.15, terdengar suara tok, tok, tok. Seperti seseorang mengetuk tiang dari bawah rumah. Rumah betang itu tinggi, kolongnya gelap dan berlumpur. Pak Hendra turun dengan senter. Kosong. Namun lumpur di bawah rumah seperti baru saja diinjak. Jejaknya panjang, lebih panjang dari kaki manusia biasa. Dan hanya ada satu jalur masuk, tidak ada jalur keluar. Ia kembali naik. Belum sempat duduk, terdengar suara berat dari atas plafon. BUK, seperti benda besar mendarat. Lalu langkah, berat, perlahan. Plafon kayu berderit keras, seolah menahan beban yang tak wajar. Pak Hendra mendongak. Debu jatuh perlahan. Dan tiba-tiba, dari celah kayu kecil, muncul sehelai rambut panjang menjuntai. Hitam, basah, meneteskan air. Pak Hendra membeku. Rambut itu bergerak perlahan, seolah mencari sesuatu. Lampu berkedip. Dan saat ia menyorotkan senter, plafon itu kosong. Tidak ada apa-apa. Jam menunjukkan 00.27. Ia mendengar suara napas berat,
tepat di belakangnya. Ia berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun di ujung lorong ada sosok berdiri, tinggi, kurus, rambut panjang menutup wajah. Tangannya terlalu panjang, jari-jarinya menyentuh lantai. Ia tidak bergerak, hanya berdiri. Lalu kepalanya miring 90 derajat, perlahan, seolah menatap. Pak Hendra mundur selangkah. Sosok itu maju 1 langkah, tidak berjalan, tapi seperti meluncur. Lampu padam total. Dalam gelap, Pak Hendra mendengar suara bisikan dalam bahasa yang tak ia mengerti, dan suara tawa pelan tepat di telinganya. Pagi hari, Pak Hendra ditemukan di tangga luar. Tubuhnya dingin, demam tinggi. Video di ponselnya masih tersimpan. Saat diputar ulang oleh pekerja lain, di menit ke-19, terlihat jelas di belakang Pak Hendra. Sosok tinggi itu berdiri, sangat dekat. Namun anehnya, Pak Hendra dalam video tidak bereaksi, seolah ia tidak menyadari kehadiran makhluk itu. Dan tepat sebelum lampu padam, wajah sosok itu terlihat. Matanya kosong, mulutnya terlalu lebar, dan kulitnya pucat seperti kayu lapuk. Sejak malam itu, gangguan tidak berhenti. Arman mulai bermimpi didatangi sosok yang sama. Ia terbangun setiap malam jam 00.27, persis waktu kejadian. Suatu malam, istrinya melihat Arman berdiri di depan pintu rumah mereka, diam, menghadap gelap. Saat ditanya, Arman menjawab dengan suara berbeda. Rumah itu belum selesai. Tetua adat dipanggil. Ritual dilakukan di dalam rumah betang. Sesajen disiapkan, mantra dibacakan. Awalnya tenang, lalu angin berputar di dalam ruangan. Padahal semua pintu tertutup, api lilin padam bersamaan dan terdengar suara langkah berlari cepat mengelilingi mereka. Berputar, berputar, berputar. Salah satu peserta ritual menjerit. Katanya ada yang berdiri tepat di belakang tetua adat. Namun saat semua menoleh, tidak ada siapapun. Tetua adat berkata dengan wajah pucat, dia tidak sendiri. Bab 9. Rahasia lama. Akhirnya terungkap. Dahulu pernah terjadi pembunuhan di dalam rumah betang itu. Seorang perempuan dituduh melakukan pengkhianatan. Ia dihukum mati secara adat. Namun sebelum mati, ia bersumpah tidak akan pernah meninggalkan rumah itu dan akan menjaga setiap tiang kayu yang menyimpan darahnya. Sejak saat itu, tak ada yang benar-benar bisa tinggal lama di sana. Kini rumah itu kembali kosong, proyek dibatalkan. Tak ada yang berani melanjutkan. Namun, warga sekitar masih mendengar suara hentakan kaki panjang, suara kuku menggores kayu, dan terkadang bayangan tinggi berdiri di jendela. Jika kamu suatu hari berkunjung ke Palangkaraya dan melihat rumah betang tua berdiri sunyi, jangan menatap lorongnya terlalu lama, karena mungkin ada sesuatu di ujung sana yang sedang menatap balik.